Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Afrita Syahrani dari kelas non-reguler C20 Akademi Farmasi Amasi Makassar. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa resep racikan dan non-racikan beserta penjelasannya. Resep 1 non-racikan. A. Uraian resep. Resep yang lengkap harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama, alamat, nomor telepon, nomor izin praktek dokter. Nama dokter, Dr. Faridah SP THT. Alamat praktek, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nomor telepon 0411 866 536. Surat izin praktek tidak tercantum, SIP nomor tidak tercantum. Tempat dan tanggal penulisan resep inskripsio Sungguh Minasa 14 Maret 2022. Tanda resif. Pada bagian kiri setiap penulisan resep atau invokatio tidak tercantum nama obat atau komposisi resep atau preskripsio. Ciprofloxacin 500 mg nomero 10, metilprednisolon 16 mg nomero 15, cetirizine 10 mg nomero 10. 5. Petunjuk pemakaian atau signatura. Resep 1 2 kali sehari. Resep kedua 3 kali sehari dan resep ketiga 1 kali sehari. 6. Tanda tangan atau paraf dokter atau subskripsio ada. 7. Nama pasien Nur Hajarwati. 8. Umur tidak tercantum. Alamat pasien Manggarupi. Perhitungan dosis, uraian bahan. Nama generik ciprofloxacin 500 mg, metilprednisolon 16 mg, cetirizine 10 mg. Rumus molekul ciprofloxacin C17H18FN3O3, metilprednisolon C22H3005, cetirizine C21H27Cl3N203. Pemberian ciprofloxacin. Serbuk dengan kekuningan berwarna kuning. Metilprednisolon serbuk hablur putih atau hampir putih, tidak berbau, melebur pada suhu 240 derajat disertai penguraian. Kelarutan metilprednisolon praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dalam dioksan dan dalam metanol, sukar larut dalam aseton dan dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter. Farmakologi ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan fluoroquinolon, bekerja dengan cara mempengaruhi enzim DNA girase bakteri. Ciprofloxacin merupakan antibiotik untuk bakteri gram negatif dan gram positif yang sensitif. Bakteri gram positif yang sensitif: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes. Bakteri gram negatif yang sensitif: Campylobacter jejuni, Citrobacter diversus, Citrobacter freundi, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, Morganella morgani, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia redgeri, Providencia stuarti, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella lansoni. Metilprednisolon. Metilprednisolon glukortikot yang terbentuk secara alami, hidrokortison, yang juga mempunyai sifat menahan garam, digunakan sebagai terapi pengganti pada keadaan defisiensi adrenokortinal. Analog sintetiknya terutama digunakan untuk efek antiinflamasinya yang poten pada penyakit dari berbagai sistem organ. Glukortikoid yang menyebabkan efek metabolik yang sangat besar dan bervariasi. Selain itu, glukokortikoid memodifikasi respon imun tubuh terhadap berbagai stimulus L. Cetirizine merupakan antihistamin selektif reseptor H.
dengan efek sedatif yang rendah pada dosis aktif farmakologi yang mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Cetirizine menghambat pelepasan histamin pada fase awal dan mengurangi migrasi sel inflamasi. 7. Indikasi ciprofloxacin untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap ciprofloxacin. Infeksi saluran kemih termasuk prostatitis, uretritis, dan cervicitis gonorrhoeae. Infeksi saluran cerna termasuk demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Metilprednisolon, gangguan endokrin, penyakit rematik, penyakit kolagen, kondisi alergi, gangguan pada mata, gangguan pernafasan. Cetirizine diindikasikan untuk mengobati perennial rinitis, alergi rinitis, dan urikaria idiopatik. Efek samping ciprofloxacin, efek terhadap saluran cerna, mual, diare, muntah, gangguan pencernaan, dispepsia, nyeri abdomen, flatulensia, anoreksi, disfagia. Kalau terjadi diare berat atau persisten selama atau sesudah pengobatan, segera konsultasi pada dokter karena gejala tersebut mungkin menutupi kelainan yang lebih serius. Colitis pseudomembran yang memerlukan tindakan segera. Efek terhadap sistem saraf, pusat sakit kepala, rasa letih, insomnia, agitasi, tremor. Kemudian metilprednisolon, sulit tidur, jerawat, kulit menipis, perubahan mood, kulit kering, memar, dan perubahan warna kulit. Efek samping cetirizine, kantuk, mulut kering, rasa lelah yang tidak biasa, denyut jantung cepat, mual, muntah atau sakit perut, pusing atau sakit kepala. Dosis ciprofloxacin, infeksi ringan atau sedang saluran kemih 2 kali 250 mg sehari. Infeksi berat saluran kemih 2 kali 500 mg sehari. Infeksi ringan atau sedang saluran nafas, tulang, sendi, kulit, jaringan lunak 2 kali 500 sampai 750 mg sehari. Prostatitis kronis 2 kali 500 mg. Infeksi saluran cerna 2 kali 500 mg sehari. Gonorea akut 250 mg dosis tunggal. Metilprednisolon dewasa, dosis awal bervariasi per hari tergantung pada jenis keparahan penyakit serta respon penderita yang memerlukan metilprednisolon dosis tinggi termasuk multiple sklerosis 150 mg per hari selama 1 minggu dilanjutkan dengan 64 mg per hari selama 1 bulan terbukti efektif. Usia lanjut, pengobatan pada penderita usia lanjut khususnya jika jangka panjang harus direncanakan terlebih dahulu mengingat risiko yang besar dari efek samping kortikosteroid pada usia lanjut, khususnya osteoporosis, diabetes, hipertensi. Anak-anak di bawah 12 tahun, dosis umum pada anak-anak harus didasarkan pada respon klinik serta kebijakan dokter. Pengobatan harus dibatasi pada dosis minum dengan lama pemberian paling pendek. Cetirizine, dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun 10 mg 1 kali sehari. Anak usia 6-12 tahun 5 mg 2 kali sehari. Anak-anak usia 2-6 tahun 2,5 mg 2 kali sehari 10. Penyimpanan simpan pada suhu di bawah 30 derajat terlindung dari cahaya. Cara pakai ciprofloxacin 2 kali sehari sesudah makan. Metilprednisolon 3 kali sehari sesudah makan. Cetirizine 1 kali sehari. Indikasi umum penggolongan obat. Ciprofloxacin golongan obat keras, metilprednisolon golongan obat keras, dan cetirizine HCl golongan obat keras. Selanjutnya resep kedua non racikan. Nama dokter Dr. Haja Ratni Rahim SP PD. Alamat praktek Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nomor telepon 0411 866 536. Surat izin praktek tidak tercantum, SIP nomor tidak tercantum. Tempat dan tanggal penulisan resep atau deskripsio 14 Maret 2022.
Tanda resep pada bagian kiri setiap penulisan resep atau infokatio tercantum nama obat atau komposisi resep atau preskripsio, omeprazol nomor 1, paracetamol nomor 2. Petunjuk pemakaian atau signatura, resep 1 injeksi, resep 2 2 kali sehari. Tanda tangan atau paraf dokter, subskripsio tercantum. Nama pasien Ati Desona, umur dan alamat pasien tidak tercantum. Perhitungan dosis, nama generik omeprazol dan paracetamol. Rumus molekul omeprazol C17 H19 N3 O3S. Paracetamol C8 H9 NO2. Pemberian omeprazol serbuk putih sampai hampir putih. Paracetamol hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Larutan omeprazol sangat sukar larut dalam air, larut dalam diklorometan, agak sukar larut dalam metanol dan dalam etanol. Paracetamol larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95% P, dalam 13 bagian aseton P, dalam 40 bagian gliserol P, dan dalam 9 bagian propilenglikol P. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Farmakologi omeprazol menghambat sistem enzim H+, K+, ATP, AC, pompa proton pada sel parietal mukosa lambung secara spesifik sehingga produksi asam lambung tahap akhir dihambat. Paracetamol merupakan obat golongan non-opioid dengan onset analgesik dan antipiretik yang cepat, 5-10 menit analgesik, 30 menit antipiretik, lama kerja 4-6 jam dan dieliminasi melalui hati serta memiliki morfin sparing efek. Indikasi omeprazol untuk tukak lambung dan tukak duodenal. Tukak lambung dan tukak duodenal yang terkait dengan AINS, lesi lambung dan duodenal, regimen eradikasi H. pylori pada tukak peptin, reflux esofagin, sindrom Solier-Ellison. Paracetamol untuk meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai penyakit seperti demam dengue, tifoid, dan infeksi saluran kemih pada anak. Efek samping omeprazol: sakit kepala, perut kembung, mual, muntah, diare, dan sembelit. Paracetamol: sakit kepala, mual, muntah, sulit tidur, perut bagian atas terasa sakit, urin berwarna gelap, lelah yang tidak biasa, penyakit kuning. Dosis omeprazol dewasa 20 mg sehari sekali selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan 10 mg atau dapat ditingkatkan 20-40 mg per hari tergantung kondisi pasien. Anak usia di atas 1 tahun, berat badan 10-20 kg, 10 mg sehari sekali selama 4-8 minggu. Paracetamol dewasa 500-1000 mg atau 10-15 mg per kilogram BB. Tiap 4-6 jam dosis maksimal 4000 mg per hari. Bayi dan anak-anak 10-15 mg per kilogram BB, tidak 4-6 jam. Penyimpanan simpan pada suhu di bawah 30 derajat terlindung dari cahaya. Cara pakai omeprazol disuntikan. Paracetamol diminum 2 kali sehari. Indikasi umum penggolongan obat: omeprazol golongan obat keras, paracetamol golongan obat bebas. Resep racikan 1 amoxilin. Perhitungan bahannya 150 mg kali 10 sama dengan 1500 mg. Untuk kadar 500 mg sama dengan 500 mg kali 1 tablet sama dengan 3 tablet. Harga obat 3 tablet kali per tabletnya itu 463 sama dengan 1389. Kemudian CTM, perhitungan bahannya 2 mg kali 10 sama dengan 20 mg. Untuk kadar 4 mg kali 1 tablet sama dengan 5 tablet. Harga obatnya 5 tablet kali per tabletnya 164 sama dengan 1000. Ranitidin, perhitungan bahannya 100 mg kali 10 sama dengan 1000 mg untuk kadar 150 mg. 1000 mg per 150 mg kali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Harga obat 6 tablet kali 306 sama dengan 1836.
Uraian bahan amoxilin, nama generik amoxilin 500 mg, rumus molekul C16H19N3OS. Interaksi obat. Amoxilin dapat berinteraksi dengan pil kontrasepsi yang akan mengurangi efektivitasnya. Selain itu, pernah dilaporkan adanya pemanjangan prothrombin time pada pasien yang mendapatkan terapi amoxicillin bersamaan dengan antikoagulan seperti warfarin dan dabigatran. Penggunaan amoxicillin bersamaan dengan allopurinol meningkatkan risiko terjadinya kemerahan pada kulit. Mekanisme pasti mengenai terjadinya reaksi ini masih belum jelas. Penggunaan antibiotik lain bersamaan dengan amoxicillin juga dapat menimbulkan interaksi obat. Dilaporkan bahwa penggunaan amoxicillin bersamaan dengan kloramfenikol, makrolit, sulfonamid, dan tetrasiklin akan menurunkan efek bakterisidal dari amoxicillin. Dosis dewasa 250 mg sampai 500 mg tiap 8 jam atau 500 sampai 1000 mg tiap 12 jam. Untuk infeksi berat dosisnya adalah 750 sampai 1000 mg tiap 8 jam. Anak usia di atas 3 bulan dengan BB 40 kg 20 sampai 90 mg per kilogram BB per hari. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruang terkendali. CTM nama generik chlorpheniramine maleat 4 mg, rumus molekul C16H19CIN2C4H4O4. Pemberian serbuk hablur putih tidak berbau rasa pahit. Kelarutan, larut dalam 4 bagian air, dalam 10 bagian etanol 95% P dan dalam 10 bagian kloroform P. Sukar larut dalam eter P. Farmakologi, CTM bekerja secara antagonis terhadap efek histamin pada reseptor H1, di mana dapat menyebabkan efek samping berupa mengantuk. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada mata, hidung, tenggorokan, atau kulit. Indikasi TTM dikenal juga sebagai chlorpheniramine maleat atau chlorpheniramine maleat, diantaranya untuk rinitis alergi atau urtikaria. Kontraindikasi absolut terhadap chlorpheniramine maleat adalah jika terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap obat atau komponen obat ini. Injeksi tidak boleh diberikan kepada orang lain dengan penuh kesadaran. Efek samping. CTM umumnya memberikan efek samping berupa rasa mengantuk dan sedasi, sedangkan interaksi obat CTM dengan obat golongan antihistamin lainnya atau alkohol dapat memberikan efek potensiasi atau sinerginsik. Interaksi obat, alkohol, depresan SSP, antikolinergik, penghambat MAO. Dosis oral 4 mg tiap 4-6 jam, maksimal 24 mg per hari. Anak di bawah 1 tahun tidak dianjurkan 1-2 tahun, 1 mg 2 kali sehari, 2-5 tahun, 1 mg tiap 4-6 jam, maksimal 6 mg per hari. 6-12 tahun, 2 mg tiap 4-6 jam, maksimal 12 mg per hari. Injeksi subkutan atau intramuskular 10-20 mg, diulang bila perlu, maksimal 40 mg dalam 24 jam. Injeksi intravena lambat lebih dari 1 menit 10-20 mg, dilarutkan dalam spouch dengan 5-10 ml darah atau dengan NaCl steril 0,9% atau air khusus untuk injeksi. Penyimpanan terhindar dari cahaya. Ranitidin, nama generik ranitidin 150 mg, rumus molekul C13H22N4O3S. Pemberian serbuk hablur putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, peka terhadap cahaya dan kelembaban. Kelarutan, sangat mudah larut dalam air, cukup larut dalam metanol dan dalam kloroform. Farmakologinya suatu histamin antagonis reseptor H2 yang menghambat kerja histamin secara kompetitif pada reseptor H2 dan mengurangi sekresi asam lambung. Pada pemberian IM IV, kadar dalam serum yang diperlukan untuk menghambat 50% perangsangan sekresi asam lambung adalah 36-94 mg per mil. Indikasi tukak lambung dan tukak duodenal, reflux, esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena H. pylori, sindrom Zollinger-Ellison,
kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Kontraindikasi adalah bila terdapat riwayat porfiria akut dan hipersensitivitas terhadap ranitidin, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan liver memerlukan penyesuaian dosis. Efek sampingnya sakit kepala, sembelit, diare, mual, muntah, sakit perut. Interaksi obat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin. Meningkatkan risiko terjadinya gangguan irama jantung jika ranitidin dosis tinggi digunakan bersamaan prokainamide atau N-asetilprokainamid. Dosisnya dewasa 300 mg 1 kali sehari dikonsumsi sebelum tidur atau 150 mg 2 kali sehari setidaknya selama 4 minggu. Dosis pemeliharaan 150 mg sekali sehari sebelum tidur. Anak-anak usia 3-11 tahun 2-4 mg per kilogram BB 2 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Penyimpanan terhindar dari cahaya. Permasalahan nomor izin praktek dokter tidak tercantum. Pembahasannya, nomor izin praktek tidak tercantum karena resep tersebut diberikan oleh dokter yang bekerja pada instansi rumah sakit tertentu. Cara pakainya itu 3 kali sehari 1 bungkus sebelum makan. Kesimpulan, resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Daftar Pustaka Badan POM 2020 Farmakope Indonesia. Edisi 6 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Resep racikan 2, perhitungan bahan dan penentuan harga obat dan perhitungan dosis. Resep 1 ampicillin, perhitungan bahannya 250 mg kali 12 sama dengan 3000 mg untuk kadar 500 mg 3000 mg per 500 mg kali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Harga obatnya 6 tablet kali 634 sama dengan 3804. DL-nya 3 kali 4 mg sama dengan 12 mg. DM sekali minumnya tidak ada. Sehari 3 kali 250 mg sama dengan 750 mg kurang dari 3000 mg. Persen kali 100% sama dengan 25% kurang dari 100%. Begitu juga dengan pH klor dan luminal. Uraian bahan ampicillin, nama generiknya ampicillinum. Rumus bangunnya ada pada gambar di samping. Pemberian serbuk hyaluronik putih tidak berbau atau hampir tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan larut dalam etanol 170 bagian air, praktis tidak larut dalam etanol 95%, dalam kloroform, dalam ether, dalam aseton dan dalam minyak lemak. Farmakologinya, peran penting dari farmakologi ampicillin atau ampicillin adalah inhibisi sistesis dinding sel bakteri melalui ikatan obat pada protein-protein membran bond penicillin binding PBSP sehingga dinding sel lemah, lesis dan mati. Indikasinya infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, infeksi pada mulut, bronkitis, uncomplicated community acquired pneumonia, infeksi Haemophilus influenza, Salmonella Typhi, Listeria meningitis. Kontraindikasi, pasien dengan riwayat hipersensitif terhadap penisilin dan derivat penisilin lainnya. Peringatan penggunaan obat ini adalah pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Efek samping, diare yang berkelanjutan dengan tinja berdarah, kram perut, gejala infeksi seperti demam, menggigil, batuk, dan sakit tenggorokan. Perubahan pada lidah seperti black hair tone atau luka pada lidah. Interaksi obat, peningkatan risiko terjadinya perdarahan bila digunakan dengan warfarin, peningkatan risiko munculnya ruam kulit jika digunakan dengan allopurinol, penurunan efektivitas ampicillin jika digunakan bersamaan kloroquine, doxycycline, chloramphenicol, erythromycin atau tetracycline. Dosisnya dewasa 150-200 mg per kilogram BB per hari yang diberikan setiap 6-8 jam sekali melalui suntikan intravena melalui pembuluh darah. Dapat dilanjutkan dengan dosis 6-12 gram per hari melalui suntikan intramuskular. Penyimpanan, simpan pada suhu antara 20-25 derajat Celcius. pH klor, nama generiknya klorpeniramin maleat 4 mg. Rumus molekul
C16H19 CIN2 C4H4O4. Pemerian serbuk hablur putih tidak berbau dan rasa pahit. Larutan larut dalam 4 bagian air, larut dalam 10 bagian etanol 95% P dan dalam 10 bagian kloroform P, sukar larut dalam eter P. Farmakologinya, CTM bekerja secara antagonis terhadap efek histamin pada reseptor H1, di mana dapat menyebabkan efek samping berupa mengantuk. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada mata. Indikasi CTM dikenal juga sebagai chlorpheniramine maleat atau chlorpheniramine maleat, yaitu antaranya rinitis alergi atau urtikaria. Kontraindikasinya absolut terhadap CTM adalah jika terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap obat atau komponen obat ini. CTM injeksi tidak boleh diberikan kepada orang dengan penurunan kesadaran. Efek samping CTM umumnya memberikan efek samping berupa rasa mengantuk dan sedasi, sedangkan interaksi obat CTM dengan obat golongan antihistamin lainnya atau alkohol dapat memberikan efek potensiasi atau sinergik. Interaksi obat, alkohol, depresan SSP, antikolinergik, penghambatan MAO. Dosisnya oral 4 mg tiap 4-6 jam, maksimal 24 mg per hari. Anak di bawah 1 tahun tidak dianjurkan. Penyimpanannya terhindar dari cahaya. Luminal, nama generiknya phenobarbitalum, rumus molekulnya C12H12N2O3. Pemerian hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa agak pahit. Kelarutan, sukar larut dalam air, larut dalam etanol 95%, dalam eter dan dalam larutan alkali hidroksida dan dalam larutan alkali. Farmakologinya berikatan dengan subunit reseptor gamma aminobutyric acid atau GABA. Efek yang ditimbulkan adalah sedasi atau anti kejang. Indikasi untuk pengobatan kejang termasuk epilepsi, sedasi preoperatif, efek hipnotik, dan sedasi. Kontraindikasi depresi, pernafasan berat atau porfiria. Efek samping mengantuk, depresi mental, ataksia, nistagmus, iritabel, dan hiperaktif pada anak, agitasi, resah, dan bingung pada lansia, reaksi alergi pada kulit, mual, muntah, mulut kering, dan penglihatan kabur. Interaksi obat, penurunan efektivitas obat golongan antikoagulan seperti warfarin dan heparin, penurunan efektivitas obat penghambat protein kinase. Dosis awal 15-20 mg per kilogram BB suntikan intravena, bisa diulang setelah 10 menit dengan tambahan dosis 5-10 mg per kilogram BB. Anak-anak, dosis awal 15-20 mg per kilogram BB suntikan intravena pelan, biasa diulangi setelah 15-30 mg dengan dosis 5-10 kg BB. Penyimpanan terhindar dari cahaya matahari. Sakarin, nama generiknya sakarinum, rumus molekul C7H5NO3. Pemerian serbuk atau hablur putih tidak berbau atau berbau aromatik lemah. Kelarutannya tidak tercantum. Indikasi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman serta memperpanjang daya simpannya. Mengganti gula meja dengan sakarin dapat membantu penurunan berat badan dan mengendalikannya hingga jangka panjang. Dosis sakarin yang diperbolehkan adalah 5 mg per kilogram BB. Efek samping cenderung tidak memengaruhi gula darah karena belum memenuhi titik temu. Kita tentu menantikan riset yang lebih mendalam mengenai efek samping. Permasalahannya nomor izin praktek dokter tidak tercantum. Pembahasan nomor izin praktek tidak tercantum karena resep tersebut diberikan oleh dokter yang bekerja pada instansi rumah sakit tersebut, sesuai dengan peraturan bahwa resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya dan ditandai dengan garis merah di bawah nama obatnya. Cara pakai 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Kesimpulan, resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Daftar Pustaka Badan POM 2020, Farmakope Indonesia edisi 6, Kementerian Republik Indonesia Jakarta. Kesehatan Republik Indonesia Jakarta. Informasi Spesialitas Obat Indonesia volume 51 tahun 2017 sampai dengan 2018.
Badan POM 1979, Farmakope Indonesia edisi 3, Departemen Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta 462. Demikian pemaparan resep yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.